Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasih. Ini adalah video lanjutannya atau part 2 dari pengajian rutin mingguan kita yang tanggal 26 September 2024. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Surganya Allah, insya Allah. Kedua kata Allah, ya, dalam tadi, ya, kalau kita tidak anak-anak, ya itu tadi. Sibron al-sibrin, sejengkal demi sejengkal, kita akan mengikuti gaya modesnya orang-orang di luar sana, gitu kan, tanpa aman wa taqwa. Kedua kata Allah adalah apa bu tadi? Banyaknya umat Islam seperti buih dalam lautan. Sifat karakter dari buih ada berapa? 3. Sifat karakter buih. Tahu kan ibu buih? Ibu coba tapakur ke laut. Laut lepas. Ibu di situ berdoa, ya Allah, seperti apa buih di laut? Biarkan angin atas bawah tuh, kemana-mana. Itu gambaran yang real. Bagaimana? Dikatakan adalah umat Islam banyak tadi kata dalam hadis Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah nanti umat Islam sedikit? Tidak, kata Allah, kata Rasul, sabda Rasul, umat Islam bahkan lebih banyak. Tapi dalam hadis Rasulullah, umat Islam di akhir zaman yang sedang kita rasakan ini seperti buih dalam. Bagaimana karakter sifat dari buih? 1, tidak berbobot. Apakah buih berbobot? Tidak ada apanya. Tidak ada beratnya. Tidak ada bobotnya. Umat Islam terbanyak di Indonesia. Berapa persen umat Islam di Indonesia? 99%. Tapi kenyataannya untuk yang membela agama berapa persen? Begitu dihadirkan, ya, dalam sebuah tamu kenegaraan, dikatakan baiklah tamu kenegaraan, padahal itu kan luar dari agama Islam. Tapi begitu berbondong-bondongnya kenyataannya umat Islam, ya kan? Umat Islam mengikuti gaya kapitalisnya mereka. Umat Islam mengikuti gaya liberalisnya mereka. Umat Islam mengikuti gaya pluralisme karena sudah menyatu. Dikatakan, mereka mengatakan adalah semua agama sama, semua agama baik. Padahal jelas di situ ada apa? Ada bentengnya, ada hijabnya, ya kan? Apa yang membedakan antara kita dengan orang Nasrani dan Yahudi? Ada 3. 1, orang-orang Nasrani, ya, 1 adalah menyembah salib. Kita kan hanya menyembah Allah. Qul huwallahu ahad. Allah adalah esa. Tidak 2, tidak 3. Coba kalau mereka, dia menyembahnya salib. 1. Kedua, mereka mengatakan bahwa Tuhan ada Trinitas, ada Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Kita qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam, Allah tidak beranak dan Allah tidak di. Sedangkan mereka mengaku ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Innalillah. Itu kan jelas membedakannya. Ya kan? Tidak. Apa yang terjadi di suasana? Dicium tangan, dicium ini, dikatakan jil, jaringan liberalis atau lintas. Ketiga yang membedakan antara kita dengan mereka. Ketiga apa yang membedakan? Mereka makan khinzir, makan khinzir babi. Sedangkan kita haram hukumnya dalam Al-Quran. Paham bu? Kenapa mereka tidak paham? Kenapa umat Islam ini tidak memahami hal seperti itu? Apa yang dikatakannya salah? Apa yang dikatakannya baik? Ya kan? Sedangkan tadi sifran wasifrin. Sedangkan mereka bagaimana caranya? Walau tadoan kal yahudu wala nasoro hatta tatabi'a millata Ibrahim. Bagaimana caranya supaya umat Islam masuk ke lubang biawaknya dia, supaya mereka mengikuti adat dan istiadat mereka, mengikuti budayanya mereka, mengikuti ideologinya mereka. Padahal kita sudah paham
lakum dinukum waliyadin, kan jelas ayatnya. Itu toleransi yang sangat hebat. Umat Islam dari zaman dulu, dari ratusan abad tahun 4000 sudah dijelaskan bahwa toleransi dalam Islam. Quran surat Al-Kafirun, ya kan? Quran surat Al-Ikhlas sudah jelas, kenapa tidak apa-apa. Nah, itu dikatakan bui di dalam, jadi tidak berbobot. Tidak ada getarnya untuk orang-orang Nasrani, sama aja. Bahkan orang Islam bisa dibohongin, bahkan orang Islam bisa dijual belikan akidah dengan sembako banyak di luar sana. Kedua adalah sifat karakter dari Buya apa? Terbawa arus, ringan, arus ke sana ngikut, arus ke sana. Nah, begitu umat Islam. Iya, ke sini ngikut, ya kan? Ngikut, yaitu sibran wa sibrin. Ngikut ke sini, mana enaknya aja lah, yang mana enak lah. Jadi hidupnya terombang, tidak punya ketetapan yang hak. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Kuntu khairu ummatin, surat Al-Imran ayat 110. Jelas kan? Wahai umat Islam, engkau adalah lebih baik daripada umat yang lain. Kan jelas. Al-Islamu wala yu'la'al. Islam adalah lebih tinggi daripada yang lain. Kan jelas. Ini umat Islam kan kebanyakan terombang, ikut ke sana. Wah, yang penting enak aja, di sini ada duitnya udah ngikut sini, di sini nggak ada. Jadi bagaimana ngikut arus? Padahal Islam tidak. Kalau kita sudah mendapat kebenaran, al-haqqu, inilah yang benar, al-haqqu muntari. Inilah, walaupun pahit rasanya, inilah yang benar. Ya kan? Tidak ada dalam sebuah akidah tukar akidah, enggak ada. Enggak ada dalam sebuah keyakinan tukar keyakinan. Hari ini iman, besok sore kafir. Besok sore iman, besok pagi tidak seperti itu. Memang ini kan kenyataannya. Inilah yang dikatakan akhir zaman. Sudah akan mendekatinya huru-hara akhir zaman. Kita kalau tidak kuat iman di dalam dada akan terjerumus terbawa arus yang tadi buih ke sana ke sini. Mana yang benar nih, mana yang di sini. Alhamdulillah di Majelis Alim Nurul Afifah selalu mengkaji kajian Al-Quran. Inilah yang hak. Kita harus bersandar kepada Allah dan Rasul. Tidak mengikuti pemahaman-pemahaman liberalis, pluralis, gitu kan? Kalau liberalis bagaimana? Ya, kehidupannya yang dia mengatakan bahwa hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan sah-sah saja. Yang penting tidak ada pemaksaan, itu dikatakan bebas kemana aja mau. Kan ini sedang terjadi. Ya. Coba kalau dilegalkan, innalillahi wa inna ilaihi. Tapi Indonesia alhamdulillah, mudah-mudahan kita Islamnya lebih kuat. Mudah-mudahan ada misalkan sekelompok yang minta ke parlemen, minta melegalkan pernikahan sejenis, umat Islam paling bangun. Haram hukumnya, keluar dari negeri. Nah, kalau dari negeri Thailand, parlemennya sudah melegalkan. Tapi Indonesia, umat Islamnya walaupun seperti buat, insya Allah akan menjadikan sebuah cahaya gitu ya. Ketiga, karakter dari sifat Bu itu apa, Bu? Tadi kan tidak berbobot. Kedua, terbawa arus. Ketiga, tidak ada nilainya. Itu sifat karakter daripada. Apakah ada nilainya, Bu? Tidak ada. Bu dari itu ya. Misalkan kita terlalu ke sini. Nah, terbawa ke daratan. Ibu lihat ke daratan. Ibu tadi lihat dari tengah. Ombak segitu gede ya kan, Bu? Di sini kelihatan tidak? Nah, di akhir zaman umat Islam seperti itu, buih di lautan. Ya, ketika kayaknya banyak, tetapi ketika datang ke Indonesia yang bukan dari agamanya, umat Islam sampai ada yang nangis minta berkahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan kalau saya melihatnya. Ada satu sejarah, Bu. Pada waktu mungkin sudah butuh Mekah ya, zaman dulu Rasulullah.
Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, sudah mendirikan Masjid Madinah. Di situ ada 60 orang dari kaum Nasrani Najran. Nasrani Najran ya, kerajaan Najran datang ke bumi Al-Munawwarah Madinah. Tiba-tiba langsung menduduki Masjid Nabawi. Para sahabat di situ sedang berkumpul ketika ada kelompok dari Nasrani Najran 60 orang menduduki Masjid Nabawi. Sahabat Rasulullah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, itu ada kelompok Nasrani Najran 60 orang, 12 tokohnya, 2 orang jubirnya, juru bicara. Sabda Rasulullah, tinggalkan wahai sahabat. Maka ditinggalkan oleh para sahabat, para muslimin wal muslimat pada itu di Madinah. Maka Rasulullah datang, kata Rasulullah, wahai Nasrani Najran, taslim, Islam, masuklah Islam. Luar biasa. Itu seorang pemimpin seperti Rasul Allah, pemimpin dunia, kaliber dulu yang nggak ada bandingannya Rasul Allah. Begitu datang Nasrani Najran, tidak diundang, dia datang. Karena kenapa datang Nasrani Najran? Karena khawatir bahwa orang-orang Yahudi yang di Madinah itu sudah banyak masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam dikeluarkan mesti dari Madinah. Maka orang Nasrani Najran datang ke Madinah. Begitu datang, oleh sahabat ditinggalkan, disuruh Rasulullah menghadapi, apa sabda Rasul? Taslim, Islam, masuklah Islam wahai. Lah tidak, kami sudah Islam, kata Najran, Nasrani Najran. Apa yang sudah Islam wahai kaum Nasrani Najran? Kamu belum masuk Islam, apa buktinya kamu? Tetap aja dari jubirnya Nasrani Najran, kami sudah Islam sebelum engkau Islam. Apa buktinya? Mana buktinya bahwa engkau sudah Islam, sudah masuk Islam wahai orang-orang Nasrani Najran? Engkau masih tetap perbedaan itu 3 itu tadi. Engkau masih menyembah salib, engkau masih menyebutkan Allah, memusyrikan Allah, mengingkari Allah, bahwa mengatakan engkau masih mengikuti bahwa Tuhannya 3, begitu. Dan engkau masih memakan, itu yang membedakan. Coba kalau engkau meninggalkan 3 hal, maka insya Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ibu lihat yuk terakhir, udah jam berapa? Jam 9? Ya, satu lagi ayat. Surat Al-Baqarah ayat 64. Nah ini yang turun ayat ini pada waktu itu. 64 ya, baca. Ya baca. Surat 2 62 maaf. Quran surat 2 ayat 62, coba baca. Ya, surat 2 ayat 62. Ya artinya aja. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, itu ya. Jadi ketika pada waktu itu orang Nasrani Najran datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, masuklah Islam. Gitu kan? Ya enggak lah, tidak, kami sudah masuk Islam dari zaman sebelum engkau. Lah belum, kata Rasulullah, kamu belum masuk Islam. Mana tuh tanda buktinya engkau sudah masuk Islam? Engkau masih ada dalam 3 hal. Turun ayat ini. Innalladzina amanu, wahai orang-orang, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, 1 hadu, 2 Yahudi, wan nasoro, 3 nasoro, wasabiina, ketiga adalah orang-orang sabiin. Siapa yang beriman kepada Allah, Rasul, hari akhir, dan keempat menjalankan wa amilus salihah, maka akan diberikan oleh Allah ke surganya. Paham? Bukan dijadikan ayat ini dijadikan modernisasi yang kemarin dibacakan di Istiqlal. Dia mengatakan semua agama sama. Tidak, bukan ayat ini. Ayat ini justru membedakan ketika pada waktu itu orang-orang Nasrani Najran datang kepada Rasulullah. Di saat disarankan oleh Rasulullah, engkau belum Islam.
Kalau engkau sudah Islam, maka engkau akan beriman. Baik itu kalau golongan Nasrani, Yahudi, Sabiin, ya. Ketika iman kepada Allah, Rasul, hari akhir, maka Allah akan memberikan apa? Wa ma yu'minun, akan memberikan kemenangan. Ya enggak, Bu? Ketika ini Nabi Allah adalah Nabi terakhir, maka beriman, jangan Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah sama, beliau mengimankan kepada Nabi Allah. Jangan Injil, iman kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah terakhir. Semuanya tersirat dalam Al-Quran, kan gitu. Jangan apa, Tuhannya tiga, tapi Tuhannya adalah Allahu. Jangan Tuhan Allah, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, itu nggak ada dalam Islam. Tapi mereka tidak mau. Akhirnya, wah ya Rasulullah, ya Muhammad, katanya gitu kan, kata jubirnya itu, kami akan pulang, nanti engkau akan diundang mengajarkan kepada kami semua dari sahabat-sahabat engkau. Jadi secara kecil di hatinya mereka membenarkan. Setelah berdialog jubir dengan baginda Rasul, setelah berdialog tentang Islam, hatinya membenarkan bahwa Islam itu adalah hak, bahwa benar bahwa Allah itu adalah Ahad, benar bahwa Nabi Allah itu utusan terakhir, benar adalah Al-Quran sebagai kitabnya. Maka di akhir katanya, wahai Muhammad, kirimkan sahabat yang terbaik untuk mengajari kami di Najran. Akhirnya dengan izin Rasulullah, dengan izin Allah, mengirimkan sahabat Rasul yang terbaik, yang piawainya hebat. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasul yang piawai dalam berbicara, dalam menangani semuanya. Sa'ad bin Abi Waqqas piawai dalam mendialog raja-raja seluruh negeri pada waktu itu. Maka dikirimkanlah Sa'ad bin Abi Waqqas ke Nasrani Najran. Maka berimanlah, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berimankan hanya kepada Allah, bersaksi, dan Muhammad sebagai utusan Allah, dan Al-Quran sebagai kitabullah. Kalau luar dari itu ya masih golongan dari Nasrani, agama Nasrani dan yang gitu ya Bu. Kita hanya sebatas sosial saja, tapi kita jangan ditukar balik. Ideologi jangan tukar balik. Maka insya Allah akan menjadikan umat Islam yang berbobot, yang bernilai. Orang-orang kafir gemeter lihat Islam. Seperti dulu Rasulullah menyebarkan Islam di belahan bumi, bukan jazirah Arab Rasulullah, sampai ke Persia, Cina, sampai ke negeri kita Indonesia, Aceh. Siapa yang datang ke Aceh dalam hadis Rasulullah? Ali bin Abi Thalib. Jadi yang duta-duta itu sahabat-sahabat Rasul yang paham tidak? Jadi Islam bukan hanya sebatas jazirah Arab, tapi Islam adalah rahmatul lil alamin, segenap alam. Maka Islam ini al-Islamu wala yubla. Maka Islam itu kuntu khairu ummatin. Umat Islam itu lebih baik daripada umat yang lain. Kita diberikan oleh Allah sebuah kenikmatan, maka jangan dilalaikan nikmat ini. Ya, awas Islam. Jangan hanya Islam sebagai namanya itu ya, baru sampai Islam sebagai apa, buih ya, karakternya seperti itu ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan kita Islam berbobot, bernilai di hadapan Allah dan Rasul, di hadapan orang-orang kafir gemeter lihat Islam. Tidak sebaliknya. Maka kita yang apa, yang harus kita maju ya kita sebagai duta dalam keluarga. Ayo Pak ngaji Pak. Bapak-bapaknya ngaji tidak? Ayo pada ngaji di As-Salam atau ustaz dari As-Salam. Insyaallah. Mungkin cukup ya. Baru berapa? Baru 2 ya. Baru 2 bagian. Insya Allah kalau Allah memberikan kita sehat, umur panjang, bisa beribadah, nanti dilanjutkan supaya kita lebih paham. Nanti terakhirnya seperti apa? Maka insya Allah kita akan menjauh dari apa? Dari kebatilan, dari kefahisaan, dari keingkaran, dari kemungkaran.
kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi kita ini udah akhir zaman, kita usia bukan usia anak muda lagi, tapi kita sudah bau tanah ibaratnya. Kalau kita tidak mendekatkan kepada Allah, kapan lagi? Usikum betawala, kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan materi ini kita dekat kepada Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita kedepannya kita lebih baik dalam kehidupan kita, lebih baik dalam agama kita, dalam pengetahuan masalah dunia kan itu sudah itu Pak, Bu, bilangin sama Bapak. Masalah dunia kan sudah ditakdir oleh Allah. Sanggem ya kan rezeki kita sudah ditakdir oleh Allah. Segini ya segini, segempel. Udah jangan khawatir, dunia itu akan mengikuti kita. Tapi yang harus kita berdoa kepada Allah, ya Allah tingkatkan iman Islam, itu yang harus kita kelaskanlah kami ke kelas surga, tidak, jangan kami kelaskan ke kelas neraka. Itu yang diminta. Masalah dunia yang penting ibu ini kayak hilang keluar aja dapat duit kan? Ini masalah dunia mah nggak khawatir, insya Allah. Ketika kita ada kemauan jualan, insya Allah Allah bukakan rezeki dari langit dan bumi. Tapi masalah akhirat kita sulit, ya kan? Ketika sudah ini mantap, kalau belum ini, taruh belum jam 2 kalau duhur, kalau asar taruh belum jam 5, kalau maghrib orang masih salawatan kata anak-anak, ya kan? Tanggung. Kalau isya, oh baru juga dari isya, tak belum jam 10, masya Allah. Maka kita berdoa terus, ya Allah kuatkan iman ya. Allah akhirul kalam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal du'a, Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah ya Rabb, kami semua dari perkumpulan Majelis Salim Nurul Afifah, mohon ampun ya Allah, ampunilah dosa suami-suami kami semua ya Allah, ampunilah dosa kami semua ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami semua ya Allah, ampunilah dosa ibu bapak kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rabb, turunkanlah kami, bukakanlah dan kami semua keberkahan dari dan bumi untuk diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami iman, nurul fitrah di dalam hati kami. Semoga kami selalu menegakkan syariat dan aturan Allah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah dari sifat-sifat bakhil, jauhkanlah dari sifat iri, jauhkanlah dari sifat-sifat yang kemungkaran kepada Allah dan Rasul. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana jami'un nas la raiba lahum. Ya Allah ya Rabb, kami semua jamaah diberikan oleh Allah keberkahannya, dibukakan pintu rahmatnya, dan juga khususnya untuk keluarga dari Bapak Luki diberikan oleh Allah kemaslahatan dunia dan akhirat. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.